الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi Ustaz Rijal sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 168. Langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Gus Taki. Silakan Gus, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Apa kabar bapak-bapak dan ibu sekalian? Alhamdulillah. Tidak mungkin bisa hadir ke tempat ini kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebab kita bisa hadir di sini tentu karena Allah yang menggerakkan, dan itu karena ada pengaruh dari makanan yang halal. Alhamdulillah. Senada tadi dengan apa yang kita bahas bersama, ada kutipan ayat Al-Quran yang telah tadi dibacakan oleh Qari, yakni surah Al-Baqarah. Ayat berapa Bu tadi? 168. 168. Bagus, berarti nyimak nggak tidur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Saya di sini Kang David menggunakan kitab tafsir Ad-Durrul Manthur. Ini tafsir karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ini bukan Jalalain tapi Jalaluddin As-Suyuti, karena ada yang lebih ringkas lagi. Ini menurut saya bagus karena ada riwayat-riwayat dari Rasul dan para sahabat. Baik, mari kita lihat di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur halaman 167 ketika membahas ayat 168 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Kita semua nih diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah oleh kalian. Doyan makan nggak Bu? Doyan. Alhamdulillah, kirain udah nggak doyan ya. Itu karena makan tuh ada orang yang makan apa, makan di mana, makan dengan siapa. Yang terakhir ada makan siapa. Nah, jangan. Makanlah, nah, penting ini dikasih tahu. Mimma, dari apa saja, fil ardi, yang ada di dalam bumi. Bumi. Ya termasuk laut juga bagian dari bumi. Ya cuma tadi saya bilang semua yang di laut itu halal kecuali satu, kapal selam. Jangan itu Mbak. Nah, Akhraj Ibnu Mardawi telah meriwayatkan, mengomentari ini ayat. Siapa? Ibnu Mardawi an Ibni Abbas. Ibnu Abbas itu berarti Abdullah bin Abbas, salah satu sepupunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman ilmu agama kepada ini Abdullah, dan berilah at-ta'wil, kemampuan menafsirkan Al-Qur'an ini. Qala, kata Ibnu Abbas, ini tuliyat hadil ayah, pernah dibacakan ini ayat 168 surah Al-Baqarah. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama, lantas berdiri
berdiri. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yang kali pertama masuk Islam. Menurut satu riwayat beliau urutan ke-7. Ya kita nggak tahu berapa ya. Ini ke-7. Bahkan termasuk paman Nabi dari pihak dari jalur ibu. Siapa ibunya Nabi? Nabi Muhammad ya, tahu salah. Siapa ibu Nabi Muhammad? Aminah. Siti Aminah. Nah ini ada saudara. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu pamannya Nabi. Jadi ketika Nabi membacakan ayat 168 surah Al-Baqarah di dekat Nabi itu, berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah. Doa apa? Ayyaj'alani, agar Allah menjadikan aku mustajabat dakwah, diijabah doa. Doanya biar diijabah. Kita pengen nggak punya doa diijabah, Pak? Pengen, pasti ingin. Iya. Kadang-kadang kalau kita mah doa maksa, ya Allah kalau dijodohku, jodohin ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, temannya juga cakep ya Allah. Nah kita kalau ingin doa kita diijabah, lihat faqala, jawab Nabi nih, ini menarik nih. Jadi ini cara mengajarkan itu dengan satu fragmen. Jadi kata Nabi apa kepada Sa'ad? Faqala, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, bagaimana caranya doa pengen diijabah? Atib mat'amaka, baguskanlah kamu punya makanan. Artinya makanannya kudu halalan thayyiba. Ya halal, ya baik. Apa bedanya halal dengan thayyib? Kalau halal, bukan Bang Thayyib, bukan. Halal, ngerti Bang Thayyib ntar. Halal itu legal secara syar'i. Syariat benar menurut syariat. Thayyib, ya baik, ya aman, ya bermutu, berkualitas. Itu halalan thayyibah. Kadang-kadang kita tambahin halalan thayyibah mubarakan. Mubarakan itu barokah. Bukan berkat brok-brok diangkat, bukan. Ya. Itu mah paros ya. Al barokah hiya ziyadatul khair, kata Imam Ghazali. Barokah adalah tambah nilai kebaikan. Walaupun sedikit, alhamdulillah barokah. Biar dikit yang penting cukup. Yang dikit pasti pas. Ya, pas butuh ada. Nah, jadi kata Nabi, kalau pengen doanya diijabah, atib map'amaka, baguskanlah makananmu. Ya tentu satu paket sama minuman. Lah emang kita makan doang. Iya. Makan pasti sama minum. Bagusin juga biar halal, biar thayyib, itu makanan dan minuman. Takun mustajabat dakwah, maka kamu jadi diijabah doanya. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen doanya senantiasa diijabah, maka kudu apa? Bagusin makanannya. Lah kita mau makan bukan bismillah, malah foto dulu cekrek. Begitu. Lanjut kata Nabi, walladzi, demi zat nafsu Muhammadin biadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Inna rojula, sesungguhnya seorang. Rojul emang artinya laki-laki. Tapi pan yang di sini bukan laki-laki doang. Lah emang orang perempuan juga kagak makan, semua makan. Inna rojula, sesungguhnya seseorang layak dikulukmah, memasukkan. Kalau bahasa qadab itu artinya kan melempar. Makanya ada qadab itu menuduh tanpa bukti. Tapi di sini secara bahasa yang memasukkan apa? Al-luqmata, sesuap aja. Sesuap, Bu, apalagi sepiring. Apalagi pakai nambah ya, Gaya. Wah, pakai nambah. Kita mah makan mie aja pakai nasi. Kayaknya makan ketoprak pakai nasi itu. Seseorang yang memasukkan makanan satu suap al-haroma, yang haram, makanan atau minuman nih ya, fi jaufi, ke dalam rongga tubuhnya, berarti lewat apa? Mulut. Fama yutaqabbalu minhu, maka tidak akan diterima darinya, berarti amal ibadahnya, amal solehnya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Na'udzubillahi min zalik. Wa ayyuma abdin, dan seorang hamba, di mana-mana seorang hamba nabata, di mana tumbuh. Lepas ada kita dan nabati ya. Nabati itu artinya tumbuh. Ya,
Dan di mana-mana seorang hamba nabata yang tumbuh apa lahmuhu dagingnya. Kita ini daging nih. Minasuhti dari sesuatu yang haram, wariba dan dari riba, fannaru aula bihi, ngeri. Maka nerakalah yang lebih pantas baginya. Na'udzubillahi min. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lanjut dikit lagi. Wa akhraja Ibnu Jarir, telah meriwayatkan siapa Ibnu Jarir, Wabnu Abi Hatim dan Ibnu Abu Hatim an Ibni Abbas, lagi-lagi dari Ibnu Abbas, fi qaulihi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Pan tadi di ujung ayat 168 ada korelasinya tuh. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ini ada sambungannya nih. Pasti ada namanya munasabah, kesesuaian. Di awal kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, di ujung wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Syaiton. Tersono lagi. Nah, apa maknanya kata Ibnu Abbas? Fi qawli wala tattabi'u khutuwatis syaiton, yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maknanya ay wala tattabi'u qala amalahu. Jadi khutuwat langkah-langkah di sini perbuatan setan. Maka kita jangan mengikuti perbuatan setan. Ingat, setan nggak pernah mengajarkan kebenaran, tapi setan mengajarkan merasa paling benar. Na'udzubillahi min zalim. Jangan pandai merasa, tapi harus jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Begitu. Kemudian kata Ibnu Abbas juga, apa makna wala tattabi'u khutuwatis syaiton? Yakni ma khalaqal Quran, yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Jadi makanan halal berpengaruh kepada perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus Taki. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apabila seorang suami bekerja di tempat yang menyajikan makanan haram, bagaimana dengan uang hasil keringatnya gitu ya? Halal atau haram buat keluarga gitu. Iya, jadi gajinya suami yang kerja di tempat yang menyajikan makanan yang haram, apakah gajinya itu halal buat dibawa ke rumah? Kiai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika peristiwa Fathu Makkah, dikuasai kembali kota Makkah, tahun 8 Hijriah, ini ada sebuah riwayat, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Jabir. Nabi bersabda begini, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala telah mengharamkan bai'al khamr, melarang apa? Jual beli khamr, wal maitata, dan jual beli apa? Bangkai, wal khinzir, jual beli apa lagi? Babi dan sejenisnya. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka tidak boleh kita bekerja untuk memuluskan hal yang buruk tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran surah apa itu? Surah Al-Ma'idah kalau nggak salah ada firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gitu ya. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong 'alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Maka ketika kita memfasilitasi orang untuk memakan makanan yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram, sama dengan kita telah membantu memuluskan langkah tersebut. Maka saya berdoa semoga jamaah yang bekerja maupun suaminya yang bekerja di tempat seperti itu diberikan tempat cari nafkah yang halal, yang terbaik. Amin Allahumma amin. Jadi nggak ada istilah darurat ya Ustadz ya? Habis ada. Dapatnya itu rezekinya gimana? Ikhtiar terus. Allahu Akbar, ikhtiar terus ya. Baik ya Bu ya, ikhtiar terus. Tapi pertanyaannya, rezekinya halal nggak Ustadz yang dibawa ke rumah? Nah, itu kan pertanyaannya. Berarti kalau begitu segera tuntaskan, selesaikan pekerjaan itu, tidak dilanjut.
cari yang lebih baik lagi. Kalau perlu kita sebagai bentuk taubat, karena syarat taubat kata Imam Nawawi ada 4. 1, berhenti dari dosa. Yang kedua, penyesalan. Yang ketiga, azam, tekad tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, kalau ada kaitannya dengan sesama, segera minta maaf. Jadi karena itu, Ibu segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya Allah. Bu, sambil ikhtiar ya Bu ya, cari-cari kerjaan yang lain. Ya misalnya chef ya, cari chef. Ya mungkin restoran Padang ya Bu ya, insya Allah. Menyajikannya daging sapi. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak guruku, terima kasih banyak Gus Taki sudah memberikan ilmunya. Ya, kajian tafsirnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.